Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, adik-adik sekalian. Pagi ini kita akan membicarakan masalah instrumen dan skala pengukuran. Pada bagian kedua, kita ingin bicarakan masalah ragam skala pengukuran. Baik, pertama yang perlu kita ketahui adalah definisi skala pengukuran. Skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk memperpanjang atau memperpendek interval yang ada dalam alat ukur, sehingga nilainya menjadi bisa dikuantifisir atau bisa dijadikan angka. Jadi ada beberapa kata penting di sini adalah pertama itu harus dijadikan acuan. Standar pengukuran itu, skala pengukuran itu harus jadi acuan. Maksudnya acuan adalah kita bisa memahami secara bersama-sama tentang acuan tersebut. Nah, kata skala adalah rentang antara panjang dan pendeknya di skala pengukurannya. Contohnya ya, skala pengukuran itu, kalau pengukurannya misalkan ada timbangan dan sebagainya. Tapi kalau skala pengukuran lebih kecil daripada itu. Contohnya kalau kita memerlukan untuk menimbang emas, tentu timbangan yang digunakan bukan timbangan yang untuk beras. Karena apa? Skalanya berbeda. Kalau untuk beras barangkali skalanya adalah 1 kilogram, 2 kilogram, 1 on dan sebagainya. Tetapi kalau timbangan untuk emas itu akurasinya sampai gram doang. Jadi seperberapa gram bisa ditangkap, tapi di atas kira-kira 10 gram atau 100 gram mungkin harus alatnya berganti, nggak bisa pakai alat timbangan. Sama dengan kalau kita sama-sama jaraknya, misalkan antara mengukur baju misalkan dengan ukuran sentimeter, tentu berbeda dengan cara mengukur perjalananmu antara di rumah sampai di kampus. Skala pengukurannya berbeda. Padahal sebetulnya sama, yang diukur adalah panjangnya. Tapi karena kebutuhannya berbeda, maka skalanya juga berbeda. Alat ukurnya juga bisa jadi berbeda. Karena skala pengukuran itu terkait juga dengan akurasi dan sebagainya. Alat ukur terkait dengan akurasi dan sebagainya, dan terkait dengan skala pengukuran. Oke, lanjut ya. Nah, ragam skala pengukuran. Ada skala pengukuran yang nominal, ada ordinal, ada interval, dan ada rasio. Kalau nominal digambarkan sebagai satu satuan tertentu yang menentukan berapa nilai itu. Kemudian kalau interval adalah antara sekian sampai sekian gitu ya. Jadi ada interval tertentu untuk pengakuan itu. Kalau rasio ya pembandingnya. Oke, tak lanjutkan. Selanjutnya adalah tadi yang perlu difahami juga, skala pengukuran itu ada yang kemarin kita bicarakan untuk barang dan jasa. Kalau barang biasanya ukurannya udah lebih tepat ya. Jadi berat, panjang dan sebagainya. Tapi kalau menyangkut masalah yang tidak bisa diukur secara langsung, maka harus ada semacam interpretasi yang lain. Nah, ini adalah contoh yang sering digunakan, jadi untuk mengukur sikap atau penilaian. Jadi misalkan senang, sedih, kemudian baik, buruk, itu kan sikap, bukan arti sebenarnya. Jadi nggak bisa diukur.
Nah, itu harus dilakukan interpretasi untuk mengukur itu dengan cara beberapa ini ada beberapa contoh yang biasa dipakai di dunia penelitian. Jadi skala pengukuran sikap, sikap penilaian dan sebagainya itu ada setidaknya ada 4. Yang paling populer adalah skala Likert, kemudian ada skala Goodman, rating scale dan semantik diferensial. Ya, sederhananya kalau Likert itu ada pilihan berganda, kemudian kalau Goodman itu benar dan salah, rating scale nanti kita jelaskan secara khusus di belakang, dan semantik diferensial nanti juga akan kita jelaskan belakang. Oke, ini adalah skala Likert. Catatannya adalah digunakan untuk mengukur persepsi, sikap, pendapat tentang objek penelitian. Jadi untuk sikap, persepsi, pendapat untuk objek penelitian itu digunakan skala Likert kadang-kadang, tapi tergantung kebutuhannya. Kemudian gradual, jadi penilaiannya bisa gradual, dimulai dari sangat positif hingga sangat negatif. Paham gradual, jadi berjenjang. Nanti ada contohnya. Ini nih, contohnya di bawahnya. Jadi sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ini contoh, misalkan ada pertanyaan tentang sikap kita, silahkan menjawab di kuesionernya adalah sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, untuk analisa kuantitatifnya atau analisa terukurnya, setiap jawaban diberi skor. Contohnya sangat setuju dikasih skor 5, setuju dikasih skor 4, ragu-ragu dikasih skor 3, tidak setuju dikasih skor 2, dan sangat tidak setuju dikasih skor 1. Dengan penilaian ini nanti bisa masuk ke analisa statistik, karena pada akhirnya kita harus menganalisa nilai-nilai itu dan harus dilakukan persepsi tertentu terhadap angka-angka ini. Jadi ada analisa statistika yang nanti barangkali insya Allah kalau sempat kita akan bicarakan bagaimana menganalisa satu penelitian didasarkan pada sikap ini, penilaian terhadap sikap. Lanjut ya. Kalau skala Goodman lebih gampang. Jadi digunakan untuk mengukur persepsi sama sikap pendapat tentang objek penelitian secara lebih tegas. Catatan khususnya adalah lebih tegas. Jawabannya tinggal ya, tidak, benar, atau salah. Itu beberapa jawaban yang diminta oleh skala Goodman. Saya ulang, kalau Likert jawabannya gradasi mulai yang paling baik sampai paling jelek. Dan nanti di scoring misalkan dari 5 sampai 1. Sementara kalau Goodman itu jawabannya hanya ada iya dan tidak. Benar atau salah dan sebagainya. BS kalau soal-soal yang biasa kita hadapi. Nah, kemudian satu lagi semantik diferensial itu dikembangkan oleh Osgood. Digunakan untuk mengukur persepsi, sikap, pendapat tentang objek penelitian tapi dengan jawaban dalam garis kontinum. Data diperoleh berupa data interval dapat digunakan untuk mengukur persepsi responden. Kira-kira itu, tapi yang sering digunakan oleh peneliti pemula biasanya adalah skala Likert. Oleh karena itu, ini yang harus adik-adik pahami agar selanjutnya kalau ada kesulitan atau ada problem lain, baru kita nanti akan lihat di skala yang lain. Ingat bahwa metode penelitian ini kalau disampaikan semua di awal tanda bingung. Makanya yang paling bagus itu langsung praktek. Nah, pada saat praktek harus ada pembinaan, harus ada pembimbingan sehingga
kita bisa menemukan atau memberikan satu opini yang berbeda ketika kita akan melakukan sesuatu. Tapi dasar-dasar dari apa ilmu ini harus dapat sehingga nanti ketika diskusi dengan dosen pembimbing dan sebagainya, kita nggak buta-buta amat. Meskipun barangkali kita tidak akan mendalami sangat detail karena mendalami sangat detail itu perlu pengalaman besar. Oleh karena itu buku buku-buku tentang metode penelitian perlu dipegang kalau kamu nantinya akan terjun di dunia penelitian secara serius. Dan saya harapkan itu bisa dilakukan karena adik-adik nanti setidaknya harus menyelesaikan skripsi atau tugas akhir yang mana itu semua metode penelitian apa namanya domainnya metode penelitian. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.